Oke. Selamat siang, Kenny. Selamat siang, Yoga. Halo, Ken. Wah, sudah lama Baik. banget nggak ketemu. Gimana kabarnya? Kabar baik. Yoga sendiri gimana? Kabar baik. Sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba udah berkeluarga aja ya, masing-masing. Iya. Terakhir di UK ya, ketemunya ya, Malah ketemu di tempatmu ya, di Newcastle ya. di Newcastle. Iya. Ya, syukur. Ya, terima kasih loh waktunya kita siang ini mau ngobrol-ngobrol. Ya, Ya, sama-sama. Nanti ya, saya jawab sebisanya ya. iya. Ya, jadi mungkin sebelum Kenny memperkenalkan diri, saya Mm-mm. coba memperkenalkan Kenny dari eh, yang saya kenal. Ya, Ini kita kenalnya itu 2004 ya, waktu masuk ya, SMP Pangodul 1 Klaten. ya, Kebetulan kelas kita itu cuma ada 4 paralelnya dan nggak diacak ya kan. Jadi dari kelas 1 ya, sampai kelas 3 itu sama terus. sama kelas B. Terus di situ kita sama-sama mendaftar ke SMA di Jogja, di Kolose de Brito. Di Brito. Rame-rame, kalau nggak salah waktu itu naik mobilmu apa naik apa ya, aku lupa. Pokoknya bareng-bareng kita. Iya. Berberapa tuh? Berdelapan apa bersembilan ya? Iya, Bareng-bareng. kayak lumayan banyak emang kita mendaftar dan cukup banyak yang akhirnya dari teman-teman PL keterima ya. Iya. Kita kemudian di situ satu sekolah, cuman beda, kayak nggak pernah sekelas ya kan. Di SMA kita nggak pernah sekelas. SMA nggak pernah Tapi, sekelas. ya, tapi masih sering main bareng lah. Iya, Main karena kita bola sore-sore. Gitu. tiap kali ada libur agak panjang dikit pulang, kelasnya udah Ketemu. otomatis main bola bareng ya. Reuni lah. Iya. Terus dari situ kita beda jalan. Saya ke Atma Jaya, Ya, Kenny ke UPH, UPH. Universitas Pelita Harapan. Ya. Itu jurusan apa Ken di situ? Itu aku masuk angkatan 2010, Mm-mm. ambil jurusan food teknologi atau Teknologi yang lebih pangan. dikenal teknologi pangan. Itu Oke. di situ. Terus sampai 2000. Sampai aku lulus pas 4 tahun, jadi 2014 aku selesai wisuda Ya. gitu. Nah, mungkin boleh dilanjutkan dari situ Ken, memperkenalkan diri. Ya, pertama-tama perkenalkan teman-teman, nama saya Kenny Micha Gandhi, kelahiran tahun 91, asli Wong Klaten. Kelatannya mana Ken? Aku Daerahnya. Klaten Oh, Tengah, Wong Bareng lah, Bareng. daerah Bareng. Gak jauh lah sama rumahnya Yoga. Iya. Terus sampai sekarang pun ya sepanjang perjalanan akademis kan sempat kemana-mana. Ya di Jogja lah, terus kemudian ke Karawaci, Tangerang. Setelah itu eh, aku sempat kerja dulu setelah lulus dari UPH itu setahun. Kerja di company Jepang waktu itu sebagai sales eksekutif selama setahun. Di bidang waktu itu sebenarnya nggak nyambung. Jadi saya kuliahnya teknologi pangan, tapi waktu itu ada kesempatan untuk menghandle penjualan chemical. Masih Oke. ada sedikit relasi lah. Itu. Nah, setahun di sana, kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan studi master di Inggris. Itu. Nah, apa itu tahun 2015 ya, 2015 akhir kalau nggak salah. September ya Ken? Ya, September kita berangkat. Itu saya mengambil jurusan International Marketing. Nah, di sana juga saya sempat ketemu Mas Yoga juga, karena berbarengan ya, angkatan kita berbarengan, hanya Bareng. beda kota. Kalau Mas Yoga di Manchester, saya di Newcastle. Gitu. Nah, sempat akhirnya ngambil master itu tepat setahun, kemudian saya kembali karena sudah saatnya apa ya, istilahnya melibatkan diri di usaha keluarga gitu. Sampai sekarang masih Ya, terus siap. gitu. Nah, mungkin meskipun kita kenal udah, kalau dari 24 berarti itu udah 17 tahun ya kira-kira. Ya, Tapi
tentang bisnis keluarganya Kenny sendiri, aku sendiri nggak terlalu mengerti dalam gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu, Kenny ini generasi keberapa di bisnis Dari bisnis keluarga ya. keluarga? Kalau secara generasi mungkin bisa dibilang generasi ketiga gitu. Karena yang memulai itu memang semua kakek ya. Keluarga dari kakek itu memulai bisnis dari sebetulnya awalnya itu berjualan pakan ternak. Gitu, pakan ternak. Di Klaten? Di Atau di mana? Klaten. Di Klaten. Sampai sekarang tokonya pun masih ada di Jalan Pemuda itu. Oh, Nah, itu kan waktu dulu karena di Klaten itu hampir tidak ada yang eh, memberanikan diri untuk berjualan makan ternak gitu. Karena kakek saya itu uniknya dia punya saudara itu 16. saudara kandung? Saudara kandung. Jadi nenek Wow. buyut saya tuh punya anak 17. Nah, kakek saya itu yang paling tua. Nah, di saat yang lain berjualan sepeda, jadi mayoritas itu jualannya sepeda. Ya. Nah, sekarang yang masih ada yang berjualan sepeda, tapi sudah banyak yang berkembang ke jualan motor. Itu salah satunya ya mungkin kalau orang Klaten tahu Nagamas itu. Ya. Nah, itu anak kedua. Nah, kakek saya eh, beda jalur. Jadi kalau kakek saya itu mainnya di makan ternak. Nah, kemudian itu turun temurun, dilanjutkan ke anak-anaknya. Kemudian sekarang saya mulai membantu. Gitu. Jadi kakek dari papa. Kakek dari, nah kebetulan kalau yang mulai di Klaten dari mama, Malah dari mama. dari ibu. Oh, gitu. Nah, cuman ke ibu saya itu ketemu bapak dari keluarga pakan ternak juga. Nah itu. Bukan hubungan supplier customer kan? Bukan. Jadi betul-betul murni ketemu di kuliah ya. Kuliahnya pada saat itu sama-sama ambil jurusan peternakan di UGM gitu. Nah, bapak saya itu kakak kelasnya lah gitu. Ibu adik kelas. Nah, ketemu di situ. Oh, Nah, gitu. sekarang ya sudah membangun bisnis bareng lah gitu, merintis. Oke. Nah, tapi kalau orang tua kesehariannya jurusannya peternakan ya. Ya. Kalau bapakku kan kuliahnya bukan peternakan tapi pekerjaannya di peternakan juga ya. Oh ya. Terus kok Kenny kok memilih ke food tech itu atas keinginan pribadi atau setelah konsultasi juga dengan orang tua? Sebetulnya aku nggak muluk-muluk banget lah. Pasti waktu kita SMA itu, waktu suruh milih jurusan itu kan bingung ya. Karena Tuh. kan kita belum tahu arah jalan ke depan kita apa gitu. Ya sempat ambil tes psikologi dan segala macam, cocoknya di mana segala macam. Sampai pada saat itu sebetulnya food teknologi itu pilihan ketiga gitu. Jadi yang pertama itu malah kalau nggak salah dokter kalau nggak salah. Karena kan di zaman generasi kita mungkin ya kalau buat saya Ya. kayak predikat dokter, pilot gitu-gitu kan selalu ditanamkan gitu kalau Masih. dulu. Ya, itu masih kayak gitu. Jadi ya udahlah, aku nggak tahu mau ambil apa, udah aku dokter aja. Itu pilihan satu. Terus pilihan kedua itu peternakan waktu itu, menyamakan dengan orang tua. Baru ketiga teknologi pangan. Dan itu saya coba tes pertama itu malah di UGM, ikut jalur SNPTN. Nah, terus kemudian hasilnya itu malah keterimanya di peternakan lagi, sama dengan orang tua. Oke. Nah, cuman pada saat itu satu pesan yang saya ingat dari ibu sebetulnya waktu itu, dia bilang, ngapain kok peternakan lagi, wong mama papa ini sudah peternakan kok, gitu loh. Justru kamu harus kembangkan, tambahkan ilmu baru di bisnis yang sudah ada, gitu. Jadi bisa jadi sebuah added value gitulah ya istilahnya. Nah, akhirnya di situ saya berpikir kalau memang dasarnya ini di bidang ternak, itu kan daging-dagingan segala macam. Ya, waktu itu saya berpikirnya pengembangannya berarti ke pakan ya.
ke pangan gitu. Nah ya sudah di situ saya akhirnya memutuskan untuk karena nggak keterima teknologi pangan di UGM, lah terus ada peluang di UPH waktu itu. Ya sudah saya ambil di situ. Gitu. Nah itu latar belakang kenapa saya masuk teknologi pangan. Oke, tapi memang nggak tahu ya. Kalau aku sih dari kecil, meskipun sebenarnya peternakan UGM itu salah satu pilihanku juga kan. Karena kan dari kecil dilibatkan papa ya, ketemu sapi terus, ketemu macam gitu ya. Karena rumahmu kan dikelilingi ini ya, sawah ya. sawah Sekarang udah enggak, sekarang udah dikelilingi ya. rumah, tinggal yang belakang. Jadi dari kecil itu memang ada minat gitu ya, meskipun nggak belajar di situ, tapi sedikit-sedikit kalau senang kan jadi belajar ya kan. Betul. Kenny sendiri juga gitu nggak? Dari ikut bantu orang tua kecil, ngikutin orang tua kerja, jadi belajar juga ya dari situ. Pasti ya, pastinya. Karena aku tidak memungkiri bahwa ketika kita hidup di sebuah lingkungan, itu pasti sedikit banyak lingkungan tersebut mempengaruhi cara berpikir kita gitu loh. Jadi karena dari kecil itu sudah ketemunya ya tentang perayaman, kemudian ya meskipun nggak mendalami banget ya, sampai tahu apa obat ini untuk apa dan segala macam, tapi pastinya itu sangat berpengaruh. Jadi dari latar belakang itu kemudian karena kebetulan aku juga anak pertama, jadi dari kecil itu selalu ibu ya terutama itu selalu bilang kamu sekolah itu harus istilahnya harus benar gitu. Karena suatu hari kamu yang melanjutkan bisnis ini gitu. Nah, awalnya kan pasti ini ya, apa sih gitu kan. Karena waktu itu kan masih pola pikir kita masih kecil. Tapi lama-kelamaan kemudian diomongin seperti itu membuat saya berpikir bahwa ya betul, bisnis yang sudah dibangun dari kakek gitu kan. Terus kemudian ibu, saya melihat sendiri gimana ibu dan bapak saya berjuang itu, masa sih nanti tiba-tiba dilepas saja begitu aja gitu. Gitu. Dan di situ yang waktu itu sebetulnya pikiran ya masih waktu saya masih muda ya. Ada omongan seperti ini. Wah, kamu mah enak, hidup udah enak. Tinggal ngelanjutin gitu ya. Nah, di situ sempat bikin dilema saya juga sebetulnya. Dalam arti, wah, pilihannya kan cuma dua. Melanjutkan atau betul-betul pembuktian diri gitu kan. Nah, tapi setelah dijalani sampai titik ini, kalau boleh saya simpulkan sebenarnya melanjutkan sesuatu yang sudah jalan itu jauh lebih sulit. Mempertahankan gitu loh. Dan mengembangkan. Daripada kita, oke lah besok aku mau jualan baju misalnya. Cari modal, beli barangnya, kita marketingkan, jualan. Gitu kan, evaluasi lagi. Tapi ketika kita melanjutkan itu ternyata banyak hal yang istilahnya kita harus sudah siap gitu. Itu sistem yang sudah jalan bagaimana mengembangkannya itu yang lebih sulit. Mempertahankan customer kita dan lain sebagainya lah. Jadi di situ sih tantangannya sih. Dan ya puji Tuhannya di titik sekarang ya sudah enjoy istilahnya, sudah menerima gitu loh. Bahwa ya inilah jalan hidupku gitu. Gitu. Apalagi di banyak bisnis keluarga, generasi ketiga itu biasanya yang paling challenging ya. Nah, ya kan? Betul. Kan? Di korporasi-korporasi maupun di perusahaan-perusahaan di kota-kota itu ya, di provinsi-provinsi lain ya. Kayak gitu biasanya generasi ketiga itu sangat challenging. Iya. Ya biasa kan banyak omongan juga biasa yang bikin gagal generasi ketiga nih gitu kan. Karena kan mungkin ya karena capnya milenial gitu, nggak tahu perjuangan dulu gimana atau lebih banyak distraction gitu ya. Jadi pengennya ke sana ke sini ya. Itu tinggal bagaimana kita komitmen aja sih sebetulnya dengan apa namanya
waktu dan pengorbanan yang orang tua kita sudah berikan gitu kan, dari biaya sekolah dan lain-lain, ya bagaimana kita tanggung jawab, menurut saya gitu. Kayak saya sudah disekolahkan 4 tahun di universitas yang cukup bagus, dibantu lagi untuk mengambil master degree, ya ini Di kampus yang bagus juga. di kampus yang ya sampai kita luar negeri juga kan. Ya sekarang ini bentuk tanggung jawab kita gitu loh. Menurut saya sih seperti itu. Dan selama kita enjoy jalaninya ya no problem sih menurut saya. Gitu. Nah, aku ada pertanyaan kan sebelum kita masuk ke soal bisnismu ya. Mungkin bukan aku doang yang bertanya-tanya ya. Kenny ini udah kuliah di Jabodetabek lah ya, di Jakarta lah ya. Ya. Nah, terus sempat kerja juga di Jakarta, terus kuliah di Inggris. Terus akhirnya pulang ke Klaten gitu. Pulang Klaten. Nah, itu kalau keputusan pribadi saja mungkin itu tidak sesulit kalau keputusan keluarga ya. Ya. Terus akhirnya berkeluarga juga. Itu gimana ceritanya? Apakah itu cukup mudah untuk akhirnya memutuskan ya ada bisnis keluarga yang harus dilanjutkan, aku sudah berutang banyak kepada keluarga ya. Meskipun harus meninggalkan kota ya, malah justru berbisnis di Klaten, ada banyak tantangan nggak di situ? Cukup sulit nggak mengambil keputusan? Bisa dibilang cukup sulit, dalam arti saya yang istilahnya dari Klaten lah ya, salah satu kota di Jawa Tengah gitulah. Kemudian diekspos dengan begitu banyak hal baru di Jakarta, kemudian sampai ke Inggris. Terus terang pasti sering sekali menjumpai situasi di mana wah di sini lebih enak nih sebetulnya gitu. Fasilitas lebih ada, pilihan makanan lebih banyak, relasi lebih banyak dan sebagainya. Cuman satu hal yang selalu membuat aku akhirnya memutuskan untuk kembali ya mungkin itu tadi rasa ingin balas budi ke orang tua sih sebetulnya gitu. Apa namanya, meskipun sering sekali kalau waktu ya mungkin sekarang sudah enggak ya, sekarang sudah menetap lah, itu permanen gitu. Karena istri sama anak juga sudah tak bawa ke sini. Kalau waktu masih zaman kuliah itu kan semangat mudanya kan masih menggebu-gebu gitu ya. Jadi pengennya aku pengen kerja di perusahaan ini, di perusahaan itu, di gedung tinggi segala macam gitu. Cuman setelah berkaca ke belakang, menurutku Tuhan sudah cukup memberikan aku pengalaman itu gitu. Dalam arti oke, kerja di gedung tinggi aku sudah pernah jalani setahun. Di tengah hiruk pikuknya Jakarta, di Jalan Sudirman itu, tiap pagi bangun jam 5, sampai kantor tuh harus jam 7, terus pulang itu jam 5 teng, lewat jalan belakang, karena waktu itu masih 3-in-1 gitu kan, sampai kos-kosan jam 8 malam, karena di perjalanan macet sekali, terus paginya gitu lagi, itu sudah aku jalani. Terus pengen di luar negeri, itu juga puji Tuhan, Tuhan juga kasih ke saya. Dan menurut saya, ya pada akhirnya kita harus menemukan kata cukup gitu loh. Artinya cukup lah. Kesini sudah, dan lain-lain. Sekarang aku melihat bahwa ya mungkin karena tanggung jawab anak pertama juga ya, kalau menurutku. Aku melihat adik-adikku juga masih studi gitu, yang nomor satu punya mimpi sendiri untuk bergerak mungkin lebih ke bidang fashion dan lain-lain gitu. Jadi ya siapa lagi, apakah nggak sayang gitu loh. Ya tantangannya juga pasti banyak. Pertama ke diri sendiri, tapi di diri sendiri itu sudah selesai di kata cukup tadi. Menyadari tanggung jawab kita masing-masing apa, kemudian mengabdi. Yang kedua, kalau faktor dari luar mungkin lebih ke istri ya. Kebetulan istri itu orang Jakarta, ketemunya di Jakarta. Nah itu yang sangat susah sekali. Karena membawa seseorang yang sudah dari bayi sampai selesai kuliah itu di Jakarta, bawa ke sini itu sangat susah. Gitu. Banyak ketakutan lah, dalam arti
masalah sosial teman, ya, temanku kan di sini semua, di Jakarta semua. Kemudian kaget soal wilayah misalkan, ya kita nggak bisa bandingkan lah ya. Jakarta di mana-mana ada mall, mau makan apa bisa segala macam. Tapi akhirnya ya setelah kita berbicara panjang, berbicara masa-masa depan ya, akhirnya istri support gitu loh, bahwa memang masa depannya itu di Klaten gitu loh. Itu yang aku cukup surprise dan appreciate. Bisnisnya tuh di sini gitu. Jadi ya sampai waktu itu ya istilahnya kasarannya gini. Pada saat itu aku sudah siap berkorban, dalam arti gini. Ya sudah, kalau kamu mau tetap di sini, kamu kerja. Aku juga cari kerja loh gitu. Cari kerja dari nol lagi. Gitu. Karena aku sempat menjalani itu 1,5 tahun. Jadi pada saat aku setelah nikah itu tahun 2017 akhir ya, apa 2018 awal aku lupa. Itu kita tinggal itu di Jakarta. Ya. Aku tinggal di Jakarta Barat. Dengan janji waktu itu istriku itu mau praktek dulu, karena kebetulan dia di bidang dokter gigi. Oke, aku siap komitmen berkorban 2 tahun untuk kamu cari pengalaman. Nah, di masa itu, aku itu selalu bolak-balik Klaten per 2 minggu. Aku ngamati. Ya, via kereta api. Dan itu aku jalani dengan istilahnya penuh keyakinan lah, istilahnya meh kesel meh ora pokoknya jalani gitu. 2 minggu di sana, 2 minggu di sini, dan pasti banyak yang dikorbankan selain tenaga dan waktu. Aku juga nggak bisa bersama anakku terus gitu, yang pada saat itu masih baby lah istilahnya. Ya sudah, mau gimana. Jadi 2 minggu aku fokuskan kerja di sini, apa yang perlu ditata, diinstruksikan, di manage. Setelah beres, baru aku 2 minggu tinggal di sana, mayoritas di rumah. Jadi istilahnya jaga anak lah gitu. Tapi tetap kita pantau pekerjaan dari HP pada saat itu. Dan mungkin kadang ada meeting-meeting. Nah, itu aku jalani. Nah, kenapa terus sekarang sudah di sini menetap sampai sudah hampir setahun ya? Sebetulnya ada hikmah juga dari pandemi. Dari pandemi gitu. Jadi sebetulnya istriku itu belum sampai 2 tahun sesuai janji pertama tadi. Sudah hampir lah, sudah hampir. Cuman pada saat itu ketika Januari 2020 ya, kalau nggak salah. Ya, COVID mulai kan. Ya, tahun lalu. Itu aku posisi sudah di sana, bawa mobil, sambil melihat situasi. Pada saat itu kan kasusnya masih ratusan lah, belum sampai seperti sekarang. Dan di waktu itu yang membuat kita akhirnya memutuskan pulang itu sebetulnya karena mulai ada isu lockdown. Gitu loh. Ini ya, daripada kepisah ya. Ya, lockdown. Dan hal yang paling kita takutkan pada saat itu adalah ricuh. Ya, kericuhan. Gitu. Karena kita waktu itu melihat sendiri ketika berbelanja ke supermarket itu memang sudah pada panik buying. Ya. Gitu. Ada orang beli beras sampai 10 karung, Indomie berpuluh-puluh kardus. Nah, kita waktu itu kan akhirnya merasa ada sedikit kecemasan gitu. Dan pada saat itu nggak lama, jadi hari Jumat itu kita lihat hal seperti itu, Sabtu Minggu kita diskusi, Senin itu kita udah pulang. Langsung pakai mobil itu. Pulang ke sini sampai sekarang. Gitu. Jadi pada saat itu akhirnya ya sebetulnya nggak pernah terucap lagi, tapi istri saya udah tahu kalau sepertinya ini menetap gitu loh. Karena di sini jauh lebih efektif, terutama buat saya pekerjaan. Tapi di samping itu saya juga merasa ada tanggung jawab ke istri bahwa saya ini. Nah, sedangkan istri ini kan masih aktif-aktifnya, pengen praktek. Jadi nggak boleh saya biarkan
di rumah gitu loh. Nah, ya saya bantu saya pekerjaan segala macam. Ya puji Tuhan sekarang dia sudah mulai aktif kerja di klinik di Jogja. Gitu. Oh, oke. Ya. Ya. Jadi buka klinik di Jogja ya malah, Ken? Masih kerja di klinik orang sebenarnya. Oh, oke. Gitu. Ya itulah cerita kenapa akhirnya di Klaten. Tapi di samping semua itu, tetap pada intinya hati kecil rumah itu di sini gitu yuk. Nggak bisa dipungkiri. Klaten itu rumah. Gitu. Karena Oh, ya, karena sampai belasan tahun kan kita di sini gitu loh. Dan iya. orang tua ada di sini. Eh, saya sendiri sudah sangat melekat gitu loh budaya di sini, makanannya gitu kan, soto, terus tumpang letok ya, Iya. segala macem, nasi liwet itu udah nggak bisa dilupakan sejauh apapun kita pergi gitu. Betul, betul. Paling nyaman sih kalau secara feeling itu, aku merasa paling nyaman di sini. Setuju, setuju. Mm-mm. Iya, makanya aku juga sebenarnya nggak punya cita-cita untuk nanti menetap di sini ya. Di sini moga-moga nggak lama-lama lah. Tetap Iya, pengennya pulang ke Klaten. Klaten ya. Oke.